Hasil musyawarah Majelis Syuro PKS akan segera diumumkan pada sore hari ini. Apakah Muhaimin Iskandar akan mendapatkan dukungan PKS menjadi Bacawapres pendamping Anies Baswedan? Apa yang menjadi pertimbangan PKS untuk menentukan dukungan terhadap Muhaimin sebagai Bacawapres? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Iqbal, Mas Burhan, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Mas Iqbal, Mas Burhan. Saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau melihat mengenai isyarat pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dan kemudian kehadiran Anies Baswedan bersama dengan Gus Imin beberapa saat yang lalu di kantor DPP PKS, apakah sebetulnya untuk menyatakan dukungan resmi dari PKS terhadap Bacawapres Gus Imin ini sebetulnya tinggal menunggu waktu? Ya, saya kira terima kasih atas perhatian masyarakat karena hari ini Gus Imin dan Pak Anies Rashid Baswedan sudah hadir di DPP PKS untuk mendengarkan langsung hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro. Tanpa mendahului keputusan, saya hanya mengatakan bahwa sore ini akan diumumkan langsung di hadapan anggota Majelis Syuro, dihadirkan langsung, dipertemukan antara Capres, Cawapres, kemudian juga dengan anggota Majelis Syuro, dan nanti sebentar lagi kurang lebih mungkin setengah jam lagi juga sebelum maghrib akan diumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro untuk penetapan Capres dan Cawapres. Yang menjadi pertimbangan itu apa, Mas Iqbal? Kenapa kemudian memerlukan waktu hingga menunggu rapat Majelis Syuro untuk kemudian menentukan arah dukungan PKS? Ya, saya kira kita sebagai partai yang demokratis tentu saja perlu mendengarkan masukan dari teman-teman yang berada di wilayah, di daerah, tentang bagaimana pasangan ini, tentang bagaimana kondisi di lapangan. Dan ini tentu saja menjadi sebuah budaya dan aturan organisasi yang baik, karena untuk menentukan keputusan itu kita mendengarkan masukan dari semua anggota. Karena memilih Capres dan Cawapres itu memerlukan sebuah pendalaman, sebuah penilaian, sebuah pertimbangan yang sangat matang. Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat mengenai isyarat, pernyataan, lalu kemudian kedatangan Anies dan Gus Imin pada sore hari ini, mungkin tidak PKS tidak mendukung pasangan ini? Dengan kehadiran Mas Anies dan Gus Imin ke kantor DPP PKS, itu merupakan sinyal bahwa Majelis Syuro akan mengamini keputusan untuk mencapreskan dan mencawapreskan Mas Anies maupun Gus Imin. Nah, yang justru menjadi pertanyaan buat saya adalah mengapa harus memakan waktu sekian hari untuk sampai pada kesimpulan PKS akan mengusung dua nama yang sudah telanjur dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB. Nah, dilihat dari sisi prosedur, memang seperti yang diakui Ustadz Muzamil Yusuf munculnya nama Gus Imin kan terkesan tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan koalisi perubahan yang lama, PKS dan Partai Demokrat, sehingga menimbulkan riak-riak komunikasi terkait dengan munculnya nama Gus Imin. Tetapi PKS sendiri tidak punya banyak pilihan, karena dibanding dengan partai pendukung Mas Anies, PKS ini basis masanya paling solid mendukung Mas Anies. Jadi ketika Mas Anies akhirnya bertarung, berlayar dengan didampingi Gus Imin, PKS tidak punya banyak opsi lain kecuali mendukung. Karena dibanding dengan PKB sekalipun, partai Gus Imin, itu PKS justru paling solid dukungannya kepada Mas Anies. Justru masa PKB masih banyak yang tercecer ke capres yang lain. Jadi menurut saya kemenangan Mas Anies itu sangat ditentukan oleh solid tidaknya PKB, bukan PKS. Karena urusan soliditas mendukung Mas Anies sudah tidak menjadi persoalan serius buat PKS. Dan itu pula yang menyebabkan PKS tidak punya banyak opsi kecuali mendukung Mas Anies. Mas Burhan, PKS akan mendapatkan efek elektoral tidak mendukung Muhaimin Iskandar? Sebenarnya efeknya kepada Mas Aniesnya, karena basis massa PKS sudah solid mendukung Mas Anies. Justru kalau misalnya PKS mengusung capres di luar Mas Anies, kemungkinan akan mengalami semacam resistensi dari basis massanya sendiri. Jadi data saya 78% mereka yang mengaku memilih PKS jika pemilu diadakan hari ini, itu memilih Mas Anies. Dan kalau misalnya PKS mengusung capres di luar Mas Anies, justru jadi backlash, jadi bumerang buat PKS sendiri. Nah,
bedanya dengan Gus Imin karena memang Gus Imin kan diposisikan sebagai cawapres. Ya. Dan dalam konteks 2024 kontribusi cawapres itu antara 1-3%, tidak terlalu besar. Yang dilihat publik adalah siapa nomor satunya. Makanya tadi saya sebut sebenarnya kunci kemenangan Mas Anies itu sangat ditentukan oleh solid tidaknya PKB. Dan sejauh ini dibanding masa Nasdem, dibanding masa PKS, basis PKB yang paling tidak solid. Mas Iqbal, PKS akhirnya menentukan pilihan terhadap Anies dan Muhaimin lebih karena tidak punya pilihan yang banyak begitu. Simpatisan PKS, pendukung PKS semua sudah solid mendukung Anies sehingga kemudian tidak punya pilihan yang lebih baik dibandingkan kemudian mendukung Anies Baswedan. Saya kira tidak begitu juga karena pembicaraan komunikasi dengan PKB ini sebelum ada koalisi perubahan kami sudah pernah membuat namanya koalisi semut merah. Dan beberapa hal di daerah pilkada, koalisi PKS dan PKB ini sudah sering kita lakukan, termasuk ketika zaman Pak SBY. Jadi hubungan antara PKS PKB ini bukan sesuatu yang baru, ini adalah sebuah pertemanan yang lama dan kita kembali bersama. Ini tentu saja menjadi kami apresiasi karena PKS dan PKB sama-sama memiliki basis massa umat Islam, ya, dan ini tentu saja menjadi salah satu landasan bagaimana menciptakan ukhuwah Islamiyah dan tentu saja bisa memenangkan pemilu di 2024. Dan ini adalah momentum saya kira bagi PKS dan PKB untuk bagaimana menjaga soliditas dan kami yakin PKB sangat solid mendukung Caimin yang juga ketumnya dan sekarang terus konsolidasi dilakukan dan kami berharap ini bisa memenangkan pemilu 2024. Iqbal, dari rapat Majelis Syuro pada sore hari ini, apakah ada dari 99 anggota Majelis Syuro PKS di seluruh Indonesia yang menyatakan keberatan, penolakan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan? Saya tidak hadir di dalam ya, tetapi saya kira sepertinya kalau kita lihat dari suasana sepertinya bahagia, ceria ya, tidak banyak perdebatan. Ini yang saya rasakan secara pribadi, tapi nggak tahu kondisi di dalam seperti apa. Tapi yang jelas sebentar lagi akan diumumkan dan rakyat Indonesia saya kira nanti bisa menyaksikan langsung di televisi ataupun dari link YouTube PKS TV tentang pengumuman resmi oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Mas Burhan, dari sudut pandang Anda seperti apa kalau kita melihat dari grassroots pendukung baik dari PKB dan kemudian PKS? Apakah kemudian pendukung PKS dan PKB bisa bersatu mendukung pasangan Amin ini? Nah, justru itu eksperimen yang bagus ya untuk menunjukkan apakah basis massa kedua partai itu bisa berkolaborasi untuk memenangkan pasangan Amin atau tidak. Nah, kalau dilihat dari sisi pengalaman, memang bukan hal yang baru ya. PKS pernah berkoalisi dengan PKB di Pilpres 2009 ketika pasangan Capres Petahana Pak SBY Budiono yang maju. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat datanya, sebelum elit partai memutuskan mendukung Pak SBY saat itu basis massa kedua partai pada dasarnya sudah tegak lurus dengan pilihan mereka kepada Pak SBY. Jadi tidak membutuhkan banyak kerja keras. Nah, ini agak berbeda jelang 2024. Kerja keras menurut saya diperlukan terutama buat struktur dan basis massa PKB ketimbang PKS untuk menyukseskan pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Nah, apa sebabnya? Karena terjadi fenomena split vote, ya, split ticket voting. Terutama basis massa PKB itu tidak serta-merta mendukung Mas Anies dan juga tidak serta-merta mendukung Gus Imin, ketua umumnya. Jadi pilihan terhadap partai itu satu hal, tetapi pilihan capresnya itu sangat ditentukan oleh personality, aspek figur atau personality dari tokoh capres maupun cawapres yang diusung. Nah, ini agak berbeda. Split vote itu tidak dialami oleh PKS dan basis massanya. Yang terjadi adalah straight ticket voting. Pilihan elit massa yang direpresentasikan oleh 99 anggota Majelis Syuro PKS itu tegak lurus diikuti oleh basis massa PKS. Makanya tadi saya sebut kunci kemenangan ada di tangan PKB. Kalau PKB tidak solid dalam beberapa bulan ke depan, saya kira berat buat Gus Imin. Sembari tadi mencuri basis dukungan partai lain yang mengusung capres lain. Jadi kuncinya dua. Jadi satu, mengkonsolidasi basis massa partai,
dari ketiga partai pendukung Mas Anies. Yang kedua adalah kemampuan Mas Anies dan Gus Imin untuk mencuri basis massa pendukung partai lain, capres lain. Nah, itulah kuncinya. Dan itu menurut saya sangat tergantung terutama oleh PKB di dua provinsi kunci, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mas Burhan, apakah ini artinya bahwa sebetulnya tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak mendukung Muhaimin Iskandar? Karena tadi sebenarnya bukan Gus Iminnya, tapi karena faktor Mas Aniesnya yang membuat PKS mau tidak mau harus mendukung Mas Anies. Karena Mas Anies ini capres yang diidamkan bukan hanya elit PKS, tapi juga basis masanya. Jadi kalau misalnya Majelis Suro misalnya ya mengambil keputusan tidak mendukung Mas Anies, itu secara elektoral yang dirugikan adalah PKS sendiri. Karena basis masanya merasa suaranya tidak didengar oleh elit mereka. Jadi masalahnya bukan di Gus Iminnya ya, tetapi Gus Imin berpasangan dengan Mas Anies. Jadi kalaupun toh misalnya Mas Anies berpasangan dengan AHY sekalipun, saya kira basis massa PKS tidak ada persoalan. Karena yang mereka lihat adalah capresnya, bukan cawapresnya. Oke. Mas Iqbal, bagaimana kemudian PKS bisa yakin bahwa pendukung PKS akan solid mendukung Anies dan Muhaimin? Ya, kita tentu saja melihat di lapangan ya, termasuk di grup-grup relawan, yang mereka menyatakan justru ini adalah semakin solid, semakin kuat. Karena memang dari berbagai survei, Mas Anies ini selalu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kehadiran Caimin bisa menjadi pelengkap untuk memperkuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kami tentu saja menyadari, ini tentu saja sebuah anugerah ya, sebuah sesuatu yang tidak kami duga, kehadiran Caimin bersama Mas Anies. Karena sejak lama kita sudah pernah berkoalisi dan kemarin terpisah oleh Pilpres dan sekarang bisa bersatu kembali. Dan para pimpinan tentu saja menyambut baik kehadiran ini dan khususnya teman-teman PKS di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Mereka sekarang bisa bergandengan tangan dengan teman-teman PKB yang sebelumnya itu sangat susah. Jadi kami secara prinsip menyambut baik kehadiran Caimin dan PKB, dan kami berharap ini adalah momentum bagaimana menyatukan antara PKS dan PKB. Baik, kita akan tunggu bersama kemudian hasil resmi dari rapat Majelis Syuro PKS pada sore hari ini. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.